Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat pagi buat adik-adik yang mengakses perkuliahan di pagi hari, dan selamat siang buat kawan-kawan yang mengakses perkuliahan di siang hari. Bertemu lagi di dalam peradilan Islam atau mata kuliah peradilan Islam, yang pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang qadhi dan proses ijtihad. Semoga saya berharap materi pada kali ini bisa difahami dengan baik. Kalau materi-materi selanjutnya mungkin ada yang bertanya di dalam hatinya, ini jadi materi ini bahas masalah apa, tapi kemudian dengan hadirnya materi selanjutnya kemudian tergambar di dalam pikiran kita, oh, peradilan Islam itu atau mata kuliah peradilan itu berisi tentang ini loh, maksudnya seperti ini dan tujuan akhirnya nanti seperti ini. Nah, makanya kalau belum selesai berkuliah sampai dengan materi terakhir, adik-adik jangan mengistimbatkan sendiri, mengikhtisarkan atau menyimpulkan sendiri bahwa peradilan Islam itu seperti ini, karena takutnya nanti tidak pas dan tidak benar sebelum diketahui secara keseluruhan materi-materi yang ada dalam mata kuliah peradilan Islam. Terutama bagi mereka yang masuk perkuliahan cuman absennya saja, kemudian setelah itu pergi, ya, ini bahaya sekali, dan ini pasti ada yang seperti itu. Nah, adik-adik yang saya cintai, pada pembahasan kali ini kita akan membincang tentang qadhi dan proses ijtihad. Bahwa qadhi tidak perlu kita bahas lagi karena kemarin sudah kita bahas secara singkat apa yang dimaksud dengan qadhi dan seterusnya. Kemudian yang menjadi bahasan kita adalah terkait tentang ijtihad itu, di mana yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ijtihad secara umum. Ya, ijtihad itu adalah badrul juhdi, ya, badrul juhdi linaili al-hukmi asy-syar'i, atau mengeluarkan segenap kemampuan secara sungguh-sungguh mengeluarkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syariat. Tentu pengertian ijtihad ini adik-adik bisa lihat secara detail di dalam mata kuliah yang berkaitan dengan ini secara khusus, yaitu tentang ilmu usul fikih. Makanya kita tidak berpanjang lebar menurut ini secara istilah dan secara bahasa, tapi secara umum saja bahwa ijtihad adalah seperti itu. Kemudian syarat-syaratnya juga panjenengan bisa lihat kalau ingin detailnya di dalam ilmu usul fikih. Tetapi di sini saya akan membincang sedikit saja sebagai rangkuman bahwa di antara syarat-syaratnya bagi seorang mujtahid, yaitu harus muslim, berakal, kemudian mempunyai kompetensi keilmuan. Misalnya kalau berkaitan dengan Al-Quran, ya kalau bisa hafal Al-Quran atau ayat-ayat yang berkaitan dengan ayatul ahkam, termasuk juga paham makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, kemudian asbabun nuzul, nasih wal mansukh, dan lain sebagainya. Kalau di dalam ilmu hadis, ya hafal sekian hadis lah, masa mujtahid tidak hafal hadis. Kemudian ngerti tentang ilmu hadis, mustalahul hadis, kemudian termasuk juga mempunyai pengetahuan yang cukup tentang asbabul wurud, kemudian pengetahuan tentang ijma, tentang qiyas, dan metode-metode ijtihad lainnya yang kalian sudah pelajari atau akan pelajari di dalam ilmu ushul fikih. Nah, yang sangat penting atau titik poin dari materi kita adalah di B ini, ruang lingkup ijtihad qadhi. Bahwa seorang qadhi itu seorang mujtahid itu pasti, tetapi tidak semua mujtahid mesti seorang qadhi. Makanya kita titik tekannya di dalam materi ini adalah sebenarnya yang menjadi ruang lingkup ijtihad qadhi itu apa. Karena ternyata tidak semua mujtahid itu adalah qadhi, tetapi setiap qadhi pasti mujtahid. Maka ruang lingkup ijtihadnya itu memiliki kekhususan dibandingkan dengan mujtahid yang lainnya. Misalnya mujtahid yang sebagai mufti, ya, berbeda dengan mujtahid yang sebagai qadhi. Nah, yang pertama adalah peristiwa hukum. Secara umum atau secara ringkasnya,
Ya, seorang qadhi mempunyai kewajiban untuk berijtihad tentang peristiwa hukum, maksudnya bagaimana sih duduk perkaranya peristiwa tersebut sehingga menjadi atau dianggap sebagai peristiwa hukum yang harus diselesaikan oleh seorang qadhi. Kalau bahasa Jawa ini mamang-mamangane piye, seperti itu ya. Jadi bagaimana duduk perkaranya. Kemudian yang kedua adalah terkait alat bukti atau pembuktian yang disampaikan oleh kedua belah pihak jika terjadi persengketaan, perselisihan yang memunculkan dua belah pihak, baik alat bukti berupa lisan, tulisan dan lain sebagainya. Seorang qadhi mempunyai tugas untuk berijtihad bahwa benar-benar alat bukti tersebut adalah alat bukti yang sah atau sekedar digunakan sebagai alibi untuk menjadi alat bukti. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang deskripsi peristiwa atas proses peradilan. Ini kalau misalnya di dalam peradilan saat ini ya yang ditulis oleh seorang panitera. Jadi proses peradilan dari persidangan pertama, kedua, terakhir, ketiga dan sampai seterusnya. Kalau di dalam materi yang kita bahas ini, maksud dari deskripsi peristiwa atas proses-proses peradilan itu adalah qadhi itu mempunyai tugas untuk berijtihad di dalam menampakkan atau membuat peristiwa hukum itu secara struktur dan sistematis sehingga tergambar di dalam pikirannya itu bagaimana sih terjadinya peristiwa hukum itu. Ini yang dimaksud dengan deskripsi peristiwa atas proses-proses peradilan, agar nanti atau supaya ketika dia menentukan hukum atau memilih dalil itu digunakan dalil yang tepat dan dijatuhkan putusan yang seharusnya. Seperti seorang dokter yang menganalisis penyakit pasien yang sedang sakit. Jadi sakitnya itu gara-gara apa, kemudian atau penyebabnya bagaimana, sejak kapan dan seterusnya. Ini makna dari deskripsi peristiwa atas proses-proses peradilan yang menjadi kewajiban ijtihad seorang qadhi. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan dalil. Nah, dari dalil hukum itu kan banyak sekali. Kalau tentang zina itu ayat Al-Qur'annya wazani, azani wazani atau fajlidu kulla wahidin minhuma jazaa'an bima kasaban seterusnya. Kalau tentang pencurian ya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah dan seterusnya. Kalau tentang pernikahan ya faman raghiba an sunnati dan hadis-hadis lainnya. Nah, makanya menjadi ruang lingkup ijtihad qadhi juga adalah menentukan dalil. Jadi dalil apa yang kira-kira tepat untuk memutuskan perkara itu. Jadi tidak boleh dalil yang seharusnya tidak digunakan dalil tapi dipaksakan untuk menjadi dalil. Misalnya tentang jual beli menggunakan dalil pernikahan atau pernikahan menggunakan dalil jual beli. Ini adalah dalil maksud dari ijtihad qadhi di dalam menentukan dalil atau atas kasus peristiwa atau peristiwa yang diajukan. Kemudian yang terakhir adalah mengeluarkan hukum atau putusan hukum, di mana setelah proses-proses peradilan dilakukan oleh qadhi berikut orang-orang yang berperkara, maka proses terakhirnya yang menjadi ijtihad qadhi adalah mengeluarkan hukum. Ini kaitannya di mana harus dikeluarkan, kapan harus dikeluarkan putusan tersebut, kemudian lafadznya, tema yang digunakan di dalam putusan itu bagaimana, termasuk diksi atau pilihan kata atau bentuk putusan itu seharusnya bagaimana. Ini menjadi ijtihad seorang qadhi di dalam tugasnya untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah poin terakhir qadhi dan hasil ijtihad. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, kaitannya dengan ijtihad, karena qadhi itu adalah seorang mujtahid tadi disampaikan di depan, maka dan lazimnya hasil ijtihad itu kadang-kadang berupa hukum yang masih dzanni artinya masih praduga, maka menjadi hal yang niscaya seandainya hasil ijtihad itu di kemudian hari berubah. Hari ini berijtihad hasilnya A, mungkin minggu depan atau tahun depan menjadi B, kemudian tahun depan lagi menjadi A. Ini adalah hasil ijtihad.
maka perubahan ijtihad yang dimaksud di dalam poin ini adalah berubahnya hukum, ya, yang ditemukan atau ditentukan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan hasil ijtihad itu? Ya, kalau di dalam kaidahnya al hukmu yaduru ma'al illati wujuban au adaman. Jadi hukum itu biasanya berkaitan dengan sebabnya atau ilatnya. Kalau ilat tidak boleh dikatakan sebagai sebab. Wujudan wa adaman, kalau ilatnya ada bisa jadi hukum itu ada. Tapi kalau ilatnya tidak ada bisa jadi menjadi tidak ada. Nah, ini salah satu kaidah yang berkaitan dengan mengapa hukum itu bisa berubah. Bisa juga berubah karena situasi dan kondisi, bisa berubah dan lain sebagainya. Maka hasil ijtihad seorang mujtahid itu tidak menutup kemungkinan bisa berubah. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan hasil ijtihad seorang qadhi? Apakah boleh berubah-ubah sebagaimana hasil ijtihad seorang mujtahid pada umumnya? Ini yang menjadi persoalan. Nah, di materi yang panjenengan baca itu ditentukan dua hal. Jika ijtihad itu memang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, ternyata ditemukan bertentangan, maka putusan qadhi harus dirubah. Ya, bagaimanapun juga tidak boleh itu dilanjutkan putusan yang jelas-jelas salah atau kesalahannya tertampak secara jelas. Tetapi jika putusan qadhi itu berkaitan dengan hasil yang masih zanni dan tidak bertentangan dengan yang qat'i, maka tidak boleh dirubah atau semata-mata berubah atau dirubah, karena nanti bisa menimbulkan yaitu ketidakmaslahatan. Bagaimana putusan yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya untuk persoalan yang sama. Nah, makanya kalau seorang mujtahid secara umum bisa dan memungkinkan untuk berubah, tetapi putusan qadhi seorang hakim itu tidak semuanya bisa dirubah. Nah, kawan-kawan yang saya cintai, mungkin sedikit tentang review materi melalui video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa kalau ada hal yang kurang berkenan atau ada yang menjadi ganjalan di hati panjenengan, bisa kita diskusikan di ruang Google Classroom kita. Akhir kalam, semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.